Berbicara dengan sahabat lama, yaitu salah satu pebisnis senior di Indonesia yang memiliki banyak pabrik pagi ini, membuat saya sangat tercerahkan. Saya biasa menyebutnya dia sebagai investor guru, karena memang dia guru investor saya. Diawali dengan pertanyaan, ada berapa investor di Indonesia? Yang dia jawab dengan pertanyaan di awal tersebut, di luar deposito kan? Saya pun menjawab, iya, deposito itu bukan investor behavior, itu saving, itu tabungan. Investor itu calculated risk portfolio person, demikian saya menjelaskan. Jadi bukan menabung. Oke, kalau investor seperti itu ada 370.000 orang yang main di reksadana dan sejenisnya. Ada 1,2 juta orang yang main di Bursa Efek Indonesia. Ada 500 ribuan yang main falas trader dan ada 200 ribuan yang main kripto dan sejenisnya. Itu pun satu orang ada yang main di 2-3 macam portfolio keuangan. Ada yang main saham, main reksadana. Paling top jadi 1,5 juta manusia Indonesia itu investor. Saya pun berkomentar, kok sedikit ya? Nggak ada 1% penduduk, kecil sekali. Dia mengangguk dan berkata, ini lebih karena instrumennya memang sedikit. Coba ada banyak instrumen investasi, pasti bertambah juga. Bisa 5% dari penduduk yang berpenghasilan di atas 7-8 juta, mereka bisa jadi investor. Emang kenapa mas? Dia bertanya balik kepada saya. Saya ingin menambah nominator. Demikian saya jawab dengan cepat. Nominator Santara? Dia bertanya balik kepada saya yang saya angguk. Emang return investasi para emiten itu berapa di Santara? Saya jawab, kita memilih pasar yang besar dan awalnya kita fokus hanya bisnis top 100 produk di Gojek, GoFood, Tokopedia dan sejenisnya. Jadi bisnis kuliner, food beverage, pertanian, perkebunan itu kayaknya top 100 produk saat ini. Dan semua yang kami review, jadi apa yang Mas Woy cari untuk meningkatkan nominator di Santara itu gampang. Saya ini advisor dan komisaris lebih dari 100 perusahaan. Termasuk advisor kalau direksi BUMN bertanya, apa yang sampean advice mas? Saya bertanya kepadanya. Salah satunya adalah masalah para pensiunan. Para pensiunan ini jelek sekali megang uangnya. Karena itu banyak mereka bertanya kepada saya bagaimana cara berinvestasi. Bayangkan, rata-rata per tahun seperti Pertamina, PLN, PT Pos itu ada 1.500 orang pensiun. Seluruh BUMN kalau dijumlahkan rata-rata per tahun bisa 20.000 orang. Banyak kan? Belum lagi perusahaan swasta besar lainnya. Mereka itu biasanya dapat pesangon mulai dari 50 jutaan sampai miliaran. Kalau sekedar 10% portfolio mereka masuk direct investment ke UKM, pasti mereka bisa karena mampu. Mengingat mereka juga sudah tidak punya banyak tenaga atau banyak keahlian, tapi uang punya. Mending taruh sebagian uang mereka di UKM seperti di abnormal, bakso bujangan, di perkebunan, perikanan. 5 juta aja, lumayan. Dia tanya balik kemudian, bisa dividennya 6 bulanan nggak? Saya jawab, kalau retail, daily transaction seperti food kuliner, coffee shop, hostel dan sejenisnya, memang kalkulasi dividennya per 6 bulan. Nah, itu penting. Mereka bisa bagi 6 usaha masing-masing 5 juta, paling 30 juta investasinya. Mereka setiap bulan bisa dapat dividen, diatur oleh keuangan mereka. Kalimat ini tentang bagi dividen 6 bulan dan menaruh 5 jutaan ini menarik dalam pikiran saya. Bayangkan, tiap bulan dapat dividen dari 6 UKM yang diinvestasikan secara bergilir. Menarik sekali strategi ini. Mereka tinggal diajari bagaimana memahami resiko dan siap ambil resiko. Demikian saya bergumam. Iya mas, betul. Jangan pilih investor kiasu. Kata kiasu itu membuat kami berdua ngakak. Kiasu bahasa Singapura artinya orang mau kaya tapi nggak mau ambil resiko, mau seneng tapi nggak mau susah. Banyak sih yang mentalnya seperti begini. Tapi itu kan proses bertumbuh perilaku investasi. Saya lanjutkan lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, berapa seharusnya presentasi investor di sebuah negara itu idealnya? Saya bertanya. Dijawab olehnya, kalau Singapura itu 15% manusianya investor, di Cina 11% populasinya adalah investor, di Amerika itu tertinggi di dunia, 23% penduduknya adalah investor. Di Indonesia masih 1% aja nggak sampai. Jadi peluang besar meningkatkan perilaku bangsa Indonesia untuk menjadi investor di pasar equity. Ini opportunity.